Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Arif Habsari, NIM 17080505645. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode MODI. Metode transportasi MODI adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir. Metode MODI mirip dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari solusi akhir dari model transportasi agar mendapatkan biaya minimum. Langkah-langkah dalam penyelesaian metode MODI yaitu yang pertama menentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Di sini saya menggunakan metode least cost. Yang kedua, menghitung nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Yang ketiga yaitu hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Yang keempat, isilah sel kosong yang mempunyai indeks perbaikan negatif yang dimulai dari sel kosong dengan indeks perbaikan negatif terbesar. Yang kelima, ulangi langkah pertama sampai dengan keempat. Jika indeks perbaikan telah positif semua, berarti solusi optimal telah tercapai dan tidak ada sel kosong yang harus diisi. Saya akan memberikan salah satu contoh penyelesaian menggunakan metode MODI. Contoh soalnya adalah yang pertama, Farah mempunyai 3 pabrik yang memproduksi beras. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi per bulan yaitu pabrik A adalah 50 ton, B 40 ton, dan C 50 ton. Pabrik-pabrik tersebut harus memenuhi kebutuhan dari 3 daerah dengan permintaan per bulan yaitu daerah P adalah 55 ton, B adalah 45 ton, dan C 40 ton. Perkiraan biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap daerah sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel tersebut, itu adalah biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke tiap daerah. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian soal tersebut menggunakan metode MODI. Langkah pertama adalah kita harus mencari solusi awal. Nah, solusi awal di sini saya menggunakan metode least cost. Yang pertama kita cari dulu angka terkecil. Angka terkecilnya adalah 3. Nah, kita lihat di sini angka 3 di sini di antara 50 dan 55. Kita pilih yang terkecil. Nah, kita pilih yang terkecil adalah 50, maka kita tulis 50. Maka di sini habis dan di sini tinggal 5. Selanjutnya 4 di sini ada 5 dan 40, maka kita pilih 5. Maka sini sisa 35. Di sini kita coret. Lalu kita ada angka 6. Kita pilih di sini ya. 40 dan 50, maka kita ambil yang 40. Ini habis, ini sisa 10. Lalu kita ambil 7. 7 di sini 45 sama 10. Maka kita ambil yang 10. Ini sisanya adalah 35. Di sini 10, kita coret. Maka tinggal sisa sini dari 35 sama 35 habis 35. Maka ini adalah tabel awal atau solusi awal dari metode MODI. Untuk selanjutnya adalah kita mencari nilai U1, U2, U3, V1, V2, V3, di mana U itu adalah baris dan V itu adalah kolom. Tadi kan kita sudah mencari tabel pertama. Nah, lalu gimana caranya untuk mencari U1, U2, U3, V1, V2, V3? Dengan cara kita mencari dengan formula CIJ sama dengan UI plus VJ. Kita lihat di sel masuknya. CIJ itu maksudnya adalah sel 1, sel baris 1, kolom 1, sel masuknya ya. Di C11. C11 sama dengan U1 plus
V1 sama dengan 3. Kita lihat di sini ya. 3. Lalu sel masuk selanjutnya adalah C21. C21 sama dengan U2 plus V1 sama dengan 4. Sel masuk selanjutnya adalah C22. C22 sama dengan U2 plus V2 sama dengan 9. Lalu selanjutnya adalah C32. C32 sama dengan U3 plus V2 sama dengan 7. Sel masuk terakhir adalah C33. C33 sama dengan U3 plus V3 sama dengan 6. Lalu gimana kita mengetahui berapa U1, U2, U3, V1, V2, V3 dengan memisalkan salah satu U itu adalah 0. Kita misalkan supaya mudah untuk mencarinya, di sini kita lihat yang 2 ya. Yang 2 kan ada U2 sama U3. Kita misalin U2 aja, U2 yang sama dengan 0. Misal U2 sama dengan 0. Maka di sini U2 sama dengan 0, maka V2-nya berapa? V2-nya berarti 9 ya. Kalau di sini U2-nya sama dengan 0, maka V1 sama dengan 4. Kita udah tahu V1 4, V2 9. Maka kita bisa mencari nilai U1. U1 maka V1 sama dengan 3 dikurangi 4 ya, maka min 1. Lalu kita cari lagi U3. U3. Karena V2 udah diketahui 9, V2 9. Maka U3-nya adalah 7 dikurangi 9 ya, sama dengan negatif 2. Lalu kita bisa mencari V3. V3 sama dengan, karena U3 sama dengan negatif 2, maka V3 sama dengan 8. Maka kita sudah tahu U1, U2, nilai U1, U2, U3, V1, V2, dan V3. Nah, sekarang kita mencari sel kosongnya. Nah, sel kosongnya itu kita dapat dari rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI ditambah VJ. Kita lihat sel kosong ada di K12 ya. K12 sama dengan C12 dikurangi U1 ditambah V2. Lalu ada di ini sama dengan 6 ya. 6 dikurangi U1 berapa? U1 nya negatif 1, negatif 1 ditambah V2 nya 9. 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 2. Lalu sel kosong selanjutnya adalah di 13. K13. C13 dikurangi U1 ditambah V3. C13 ada 10 dikurangi U1 adalah negatif 1 ditambah V3 nya adalah 8, maka 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Sel kosong selanjutnya adalah di baris kedua kolom ketiga ya, K33. K23 maaf, K23, maka C23 dikurangi U2 ditambah V3 sama di C23 nya adalah 6 dikurangi U2 nya adalah 0, V3 nya adalah 8, maka 6 dikurangi 8 adalah negatif 2. Selanjutnya adalah di baris ketiga kolom pertama. K31.
sama dengan C31 dikurangi U3 ditambah V1 C31 adalah 5 dikurangi U3 nya adalah negatif 2, V1 nya adalah 4. 5 dikurangi negatif 2 ditambah 4 adalah negatif 2 ya, negatif 2 tambah 4 2, maka 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, di sini kita lihat masih ada negatifnya ya. Karena masih ada negatif, maka kita harus ubah. Di sini sal masuknya. Kita ambil salah satu negatifnya. Harusnya karena ini nilainya sama, maka kita pilih salah satu. Tapi jika ada negatifnya berbeda, kita cari yang lebih besar. Yang lebih besar nanti kita isi dengan angka, maka kita masukkan sal masuk. Karena di sini ada dika 12 kan di sini. Maka kita isi dengan cara model stepping stone. Kita lihat di sini kita positif, di sini negatif, positif, negatif. Nah, kita lihat negatif yang terkecil 35. Nah, 35 kita masukkan ke sini. Ini 35. Kita hapus. Lalu di sini tinggal berapa? Di 50, 35 berarti ini tinggal 15. Nah, 15 karena di 55 berarti ini berapa? Ini 40. Ini udah sama, sini udah sama, ini udah sama. Nah, maka ini dari tabel ini nanti kita cari lagi U1, U2, U3, V1, V2, V3. Untuk selanjutnya adalah kita mencari nilai U1, U2, U3, V1, V2, V3 dari tabel yang kedua. Kita cari dengan memasukkan sel masuk ya dari formula CIJ sama dengan UI plus VJ. Nah, sel masuk yang pertama ada di sel baris pertama dan kolom pertama. Maka C11 sama dengan U1 plus V1 sama dengan 3. Lalu C12 sama dengan U1 plus V2 sama dengan 6. Lalu C21 sama dengan U2 plus V1 sama dengan 4. Lalu C32 sama dengan U3 plus V2 sama dengan 7. Terakhir adalah C33 sama dengan U3 plus V3 sama dengan 6. Nah, kita misalkan seperti tadi, misalkan salah satu U itu adalah sama dengan 0. Kita lihat misalkan U1 sama dengan 0. U1 sama dengan 0. Maka kalau U1 sama dengan 0, maka V1 berapa? V1 sama dengan 3 ya. Di sini U1 0, maka V2-nya sama dengan 6. Di sini bisa, karena V1-nya sudah tahu 3, maka U2-nya adalah U2 sama dengan 4 dikurangin 3. U2 sama dengan 1. Lalu dari sini ada bisa V2 sama dengan 6. Maka U3 sama dengan V2 sama dengan 6, maka 7 dikurangi 6, maka U3 sama dengan 1 juga. Di sini U3 udah tahu 1, V3 maka 6 dikurangi 1. V3 sama dengan 5. Kita sudah tahu U1, nilai U1, U2, U3, V1, V2, V3. Maka kita selanjutnya adalah melihat sel kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi U1 ditambah VJ. Sel kosongnya adalah di sini, baris pertama kolom ketiga.
Maka K13 adalah C13 dikurangi U1 ditambah V3 sama dengan 10. Nah, C13 berapa? Bukan, salah. C13 kan 10 dikurangi U1 nya berapa? U1 nya adalah 0 ya, 0 ditambah V3 nya adalah 5. Maka 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu selanjutnya sel kosong selanjutnya ada di baris 2 kolom kedua. Sel kosong saja ada di K22 sama dengan C22 dikurangi U2 ditambah V2. C22 nya adalah 9 dikurangi U2. U2 nya adalah 1 ditambah V2 nya adalah 6. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Kemudian sel kosong selanjutnya adalah di K23. K23 sama dengan C23 dikurangi U2 ditambah V3. C23 nya adalah 6. Maka U2 nya berapa? Di sini U2 nya adalah 1. Dan V3 nya adalah 5. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian di baris ketiga kolom pertama K31 sama dengan C31 dikurangi U3 ditambah V1. C31 adalah 5. U3 adalah 1 dan V1 adalah 3. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini kan ini positif, 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 positif. Maka dia sudah optimal. Maka kita sudah maka tabelnya sudah selesai. Kita tinggal mencari biaya transportasinya. Tadi karena sudah optimal, maka kita mencari biaya transportasinya dengan cara biaya transportasi. Mengalihkan saja ya, cara masuk dengan angkanya 15 dikali 3 ditambah 35 dikali 6 ditambah 40 kali 4 ditambah 10 kali 7 ditambah 40 kali 6. Dan jawabannya adalah 725. Maka biaya minimum transportasi adalah 725. Selanjutnya, kita dapat mengecek jawaban kita di link tbom.atosmed.com. Kemudian, kita dapat mengeklik Optimal Solution using MODI method. Kemudian, kita ganti dengan least cost method. Kemudian kita centang MODI method. Kemudian kita memasukkan sel dengan angka-angka yang telah kita ketahui. Kemudian kita mengklik Find. Dan akan segera muncul hasil dari apa yang kita akan cari. Bisa dilihat di situ jawabannya sama, 725. Nah teman-teman, tadi adalah penyelesaian dari metode MODI. Cukup sekian dari penjelasan saya. Saya Farhanur Arifah Besari. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.